Oke, thank you. Jadi mungkin aku jelasin secara singkat lagi ulang ya. Nah, jadi yang pertama-tama itu untuk cari yang tadi apa namanya range-nya itu teman-teman udah tahu kan, data terbesar dikurang dengan data terkecil, X max dikurang X min. Di 15 dikurang 7 sama dengan 8. Terus untuk variansinya kita lihat karena ini datanya populasi, jadinya kita pakai rumus populasi. Jadi kita cari dulu rata-ratanya, jumlahin semua data-datanya, 7 tambah 11 tambah 13 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15, kita akan dapatkan 55. Terus bagi dengan jumlah frekuensinya ada 5, gitu kan. Berarti rata-ratanya adalah 55/11 sama dengan 55/5 sama dengan 11. Gitu. Nah, sekarang kita cari lagi untuk X kurang X bar. Itu berarti data dikurang dengan masing-masing data dikurang dengan rata-ratanya. Nanti dapat min 4, terus min 2, 0, 2, dan 4. Terus habis itu dapat itu silakan teman-teman kuadratkan, langsung kuadrat aja. Langsung dapat 16, 4, 0, 4, dan 16. Nah, setelah itu dijumlahkan karena rumusnya kan sigma. Sigma itu kan jumlah. Jadi silakan jumlahkan semua. Setelah itu baru masukin ke rumus. Total semua yang tadi sigma X dikurang X bar dikuadratkan per dengan banyaknya frekuensi N. Jadinya 40/5 sama dengan 8. Itu variansinya. Nah, kalau standar deviasi berarti akar dari varians tadi. Jadi kalau di Excel berarti SQRT baru nanti hasilnya adalah 2,8284 dan seterusnya. Gitu. Oke. Justian, sebentar ya teman-teman. Aku mau masukin filenya ke ini kita dulu, ke apa? Ke OneDrive. Tunggu sebentar ya, guys. Oke. Sampai sini teman-teman adakah yang ingin bertanya? Mungkin tanya jawab dulu kali ya teman-teman selagi aku upload. Ada yang bertanya nggak, guys? Dari yang tadi penjelasan tadi. Dari Risnawati mungkin. Dari Mas Ania. Dari Harni, dari Dedis, dari Diva, dari Gloria. Kan? Sebelum kita lanjut, sebelum juga kita nunggu Hana. Sejauh ini nggak ada sih Justian, cuman tadi udah dijelasin kalau misalnya nggak ada pakai kata populasi, jadi kita salah di situnya. Iya, gitu. Nanti kalau misalkan mungkin besok bisa dipastiin lagi ke ibu ya, soalnya biar jangan cuma dari aku. Nanti kalau tiba-tiba salah, nanti ibunya marahin aku lagi. Jadi besok mungkin bisa pastiin lagi ke ibu. Oke? Harus dipastiin ya guys. Udah kelihatan belum teman-teman? Sudah. Oke, mungkin dari Karin ada tambahan. Sama, maaf ya Jus sebentar. Sama ini linknya ada di Mary ya kemarin gitu. Kalau misalnya perlu nanti bisa diminta ke Mary. Mungkin dari Karin dulu kali ya. Silakan Karin. Oke, nah teman dari aku karena ini untuk konteks data tunggal ya teman-teman. Jadi untuk data tunggal kita tuh bisa langsung pakai rumus yang ini loh, sama dengan varians. Terus langsung ngeblok udah langsung dapat hasilnya. Jadi nggak usah pakai rumus-rumus itu. Tapi itu untuk data tunggal doang gitu. Tapi untuk data kelompok harus tetap manual gitu satu-satu. Nanti kita masuk ke yang kelompok. Tapi yang
Data tunggal coba kita cari ya. Apakah sama dengan rumus yang coba kita cari? Bisa Hana masukin Han? Gimana Rin? Sorry. Halo? Kalau ya, jadi buat coba yang samping variansi. Yang samping 8. Ini? Silakan. Ya, Hmm. buat sama dengan var. Nah, ini yang kan kita kan pakai populasi kan, jadi var P. Jadi kalau dia sampel pakai var yang S. Baru blok lah dari 7 sampai 15. Kurung enter, langsung enter dulu kan. Nah, sama 8 kan. Standar deviasi juga sama dengan STD yang populasi. Nah, baru blok yang 7 sampai 15. Sampai 15 Han. Sorry. Bisa. Dia semangat kali sampai ke 55. Nah, gitu. Nanti hasilnya juga sama. Kalau di range juga bisa, misalnya ini kan karena datanya sedikit, data tunggal tapi sedikit, jadi mudah gitu untuk kalau range-nya. Tapi kalau range kita pakai rumus bisa pakai dengan, kayaknya nggak ada sih langsung range, tapi pakai sama dengan juga. Nah, sama dengan buka kurung max tab, baru ya klik aja 7 sampai 15. Enggak semua dari 7 sampai 15. Jadi dia sendiri yang menentukan yang mana maksimal. Tutup kurung, kurang min, buka kurung dulu. Buka kurung. Min. Tab lagi. Nah, itu baru 7 sampai 15. Tutup kurung. Nggak jadi, benterin. Apa yang salah? Coba dalam kurung lagi. Dalam kurung. Sama dengan dalam kurung. Dalam kurung baru dulu lagi dalam kurung. Itu minnya nggak usah pakai dalam kurung lagi. Ini, ya. Sebelum min, ya. Hapus. Berarti ini juga enggak. Enggak, yang sebelum min. Gini. Atau mungkin boleh ketirinkan ini udah di ini. Udah di online kan? Setelah kurang. Kayaknya ya. Setelah kurang dikasih Kita apa? hapus Buka dalam kurungnya dihapus. ini. Iya, dihapus. Dalam kurung. Enggak Nggak dihapus jadi. apa? Enggak ada. Jadi sebelum ini tuh enggak ada. Gini. Dalam Enggak jadi. Atau coba ketilarin. Ketila coba. ya. Ini kalau kasusnya belum diurutkan ya teman-teman data ini. Jadi kayak mempermudah gitu. Cuman bentar ya agak lupa. Udah lewat soalnya. Ada nampak enggak ini? Enggak kurung. Enggak nampak Sirin. Belum ada. Enggak nampak. Coba sama dengan naik. Ulang ya, sama dengan buka kurung. Sama dengan maksimal dari ini. Enggak, sama dengan buka kurung. Sama dengan buka kurung. Kurang. Min, langsung min. Min. Dari sini. Kurung. Bentar. Dua kali. Untuk kurung terakhirnya 2 kali. Dah, ya benar. Gitu teman-teman. Nah, ini lihat ya. Sorry. Ya, silakan Rin. Aku udah tunjukin. Oke, nah gini. Jadi langsung ke rumus itu. Mungkin karena ini datanya sedikit dan mudah gitu langsung kita cari, bisa langsung hitung tanpa pakai rumus-rumusnya. Cuman kalau ada banyak data tunggalnya, harus belum lagi mengurutkan, nggak terurut itu, bisa langsung pakai rumus kayak gini gitu. Jadi kita nggak nentukan maksnya. Nanti kan bisa aja silap. Kita tengok yang paling besar di sini 15, padahal ada sebenarnya 16 cuma kayak selip gitu, 1 biji. Jadi kayak nah gitu. Bisa pakai kayak gini. Lebih akurat juga. Gitu. Tapi ini jangan dipakai untuk data kelompok ya. Nanti data kelompok akan dijelasin lagi. Tapi ini cuma khusus untuk data tunggal aja. Gitu.
Boleh lihat rumus yang standar itu defisiasi tadi. Ini teman-teman, kalau variansi var P pilih yang populasi, kalau standar deviasi ST def titik P yang populasi juga. Terus tinggal di blok. Oh iya, boleh dicatat sih teman-teman, atau nanti kalau mau lihat dari nanti Excel-nya kami share sih, bisa dilihat juga. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke yang ini, ke apa namanya, ke yang kelompok. Teman-teman sebentar ya, aku ngambil cok sambung. Ini baterainya habis. Oke, kita lanjut ke yang data kelompok. Sebentar. Mana sih? Ambil dulu datanya. Datanya berapa? 41 sampai. Oke, mungkin Justian bisa pandu lagi. Iya, oke. Sampai 6 sampai Jus di sheet 50. di sheet 3 Jus. Sheet 3 ya? Sheet 4. Ini yang tulisannya sheet 1. Oke deh. Oh, udah dari. Sorry. Oke. Kita lanjut ya. 1 tambahin 1. Nah, berarti kita bisa cari dulu XI kan. Kita pakai cek manual dulu ya guys. Gitu. XI nilai tengah. Berarti 41, kalau untuk nilai tengah berarti 41 ditambah 45 kan. Berarti 41 dalam kurung 41 ditambah 45. Halo Jus. Justian. Ya, halo. Mungkin bisa aku yang ketik, karena kalau kau ketik nggak kelihatan. Mungkin bisa dibilang aja. Iya. Oke, boleh. Sip. Oke, berarti yang untuk yang kedua berarti begitu seterusnya ya. 46 ditambah 50. Perhatikan ini ya teman-teman, tanda kurung-kurungnya. Halo. Sorry teman-teman, tadi aku... Halo. Kalian bisa dengar suara aku nggak?
Halo? Halo. Iya, sorry teman-teman, aku keluar tadi. Kita lanjut ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ya. Nah, itu kan dalam udah dapat tuh nilai tengahnya kan semuanya kan. Terus kita jumlahin dulu itu semua. Paling perlahan jumlahin. Next. Udah aja. Oke. Minta tolong juga kan jumlahin frekuensinya. Halo, masih terlihat nggak teman-teman? Oke. Halo Jus, Masih kelihatan kok. iya bentar ya teman-teman, Justian lagi jaringannya ini. Atau oke, tapi aku nggak berani sih. Halo, geng, halo. Iya, Jus silahkan. Kedengaran. Oke. Ya. Selanjutnya sorry tadi jaringan loh. Sorry Han, tadi kita kali dulu frekuensinya dikali Dikali dengan X, iya. ya F titik X. Oke, terus ditotalin. Di total. Nah, dapat kan? Terus untuk mencari rata-rata bagi dengan jumlah frekuensi, gitu kan? Gimana Jus? Untuk cari rata-rata terus aja di bawah rata-rata. Kita cari dulu rata-ratanya pasti kan. Rata-rata sama dengan itu sigma hitam. Jumlah itu per dengan total frekuensi. Nah, dapatlah rata-ratanya itu 59,4. Oke, dapat rata-rata 59,4. Nah, sekarang kita kayak tadi yang data tunggal, kita masing-masing data yang nilai tengahnya itu, ya nilai tengah itu dikurang dengan rata-ratanya. Jadi berarti XI yang pertama 43 dikurang dengan bar, gitu kan? Ini kita kasih kunci kan, ya? Ya, boleh kita kasih kunci Gini kan, atau aku salah? dari depan. Ya, depannya lagi, depan S, depan F. Ini ya? Ya. Ya, bawah. Oke. Oke. Itu kita kuadratkan lagi tuh. Gak usah dijumlah dulu. Oh iya. Kita kuadratin dulu. Kita kuadratin yang XI dikurang min itu.
dikurangi rata-rata. Kita kuadratkan. Oke. Nah, ini kalau untuk data kelompok itu harus sedikit berbeda ya teman-teman rumusnya. Kalau teman-teman lihat rumusnya, itu kan ada F dikali masing-masing apa tuh yang udah dikuadratkan itu X dikurang X kuadratkan, X dikurang rata-rata dikuadratkan. Jadi sekarang kita kali lagi frekuensi dikali dengan hasil tadi yang kuadrat. Bentar teman-teman, kita agak sedikit lewat dikit. Tapi kelihatan nggak teman-teman? Sudah semua. Oke. Nah itu kan baru dijumlahin. Nanti kan sigma itu nanti. Nah, jadi teman-teman bisa dijumlahin yang setelah frekuensi dikali dengan X dikurang rata-rata dikuadratkan. Nah, dapatlah 3252 Oke, sekarang kita masuk ke rumus variansinya, gitu kan. Kalau rumus variansinya tadi kita udah cari dulu kan F dikali X kurang rata-rata dikuadratkan. Jadi kita sama dengan itu tadi 3252 dibagi dengan n-nya total frekuensinya. Ya, ingat rumus populasi. Berarti per dengan n. Silakan enter. Nah, dapatlah 65,04. Standar deviasinya adalah tinggal akarkan dari variansinya. Sama dengan SQRT dari Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Variansinya dapatnya 65,04. Lalu standar deviasinya akar dari variansi dapat 8,0647 dan seterusnya. Gitu. Sampai sini teman-teman ada yang bertanya? Aku mau tanya, Christian. Boleh. Itu yang tadi itu kan ada yang dikunci gitu kan. Nah, pertanyaannya kuncinya itu berpengaruh nggak sih di depan atau di tengah gitu kan? Soalnya aku pakainya itu di tengah kalau nggak salah. Atau harus dua? Harus dua sih setauku ya. Oh, aku setahunya dua gitu. Kuncinya di awal depan hurufnya, terus yang satunya lagi di tengah-tengah huruf dan angka. Di angka. Oh, oke. Nah, begitu. Oke, thank you. Oke. Oke, silakan Carlos. Boleh lihat yang variasi tadi nggak itunya rumusnya? Oke. Nah, Gitu. Tapi kemarin ini Oke. Berarti ini pakainya populasi ya? Iya, pakai populasi karena nggak ada keterangan. Oh gitu. Oke. Ada lagi? Oh ya, satu lagi untuk yang tadi Tia bilang itu, kalau aku nggak pakai kunci itu tetap aja hasilnya. Kenapa harus pakai kunci kalau boleh tahu? Karena itu kan kalau misalnya kita pakai kan sini rata-ratanya kan di luar dari yang di atas itu kan, dia nggak langsung apa gimana ya jelasinnya? Karena datanya itu data yang kalau misalkan kita dibuat di mana sih rata-ratanya tadi? Rata-rata sama dengan 59,4 kan. Nah itu data pasti yang akan kita pakai. Nah kalau misalkan kita nggak kunci, dia akan kayak berlanjut ke bawah gitu loh. Jadi kalau kita kunci berarti kita pakai rata-ratanya itu. Aku nggak tahu mungkin bisa juga, tapi kalau untuk mencegah untuk kayak gitu dikunci aja. Kalau kita mau pakai satu data, cuma cukup satu data doang. Paham nggak maksud tuh? Gini teman-teman, aku coba bantu juga ya. Kan misalnya gini, kita punya F dikali dengan XI. Nah ini kan berarti kalau kita punya F1 dikali X1 kan kita 4 kali 4, 3 kan?
Nah, sedangkan yang bawahnya ini udah langsung 3 kali 48. Nah, semua ini bakalan ngikut sama tabelnya. Kayak misalnya yang ketiga 6 kali 53, berarti yang 870 ini 15 kali 68 ini. Nah, kalau misalnya kita pakai kunci itu karena kita perhatikan dia semuanya akan ini kan konteksnya kurang-kurang kan. Ini akan bakal dikurang sama satu data yang sama. Sedangkan kalau kita cuma nggak pakai kunci, kita langsung main tarik, dia tuh langsung sama data yang sebelahnya gitu loh. Nih, dia tuh masing-masing punya dua hal yang berbeda. Misalnya 11 kali 6, 63, 6 kali 6, 8. Sedangkan kalau ini kita semuanya F4 dibagi 59,4. Yang ini juga 48 dibagi sama 59,4. Mereka itu dioperasikan dengan satu hal yang sama gitu, sama-sama dioperasikan dengan 59,4. Sedangkan kalau kita nggak pakai kunci dia bakal ngikut sama yang atasnya. Kalau tadi misalnya F kali X iya, yang di bawahnya juga bakal 3 kali 48, 6 kali 53, 15 kali 58. Tapi kalau kita pakai kunci, mereka itu kita tarik yang depannya bakalan 43, 48, 53 dan seterusnya, tapi yang di belakang itu bakal tetap sama yang 59,4. Itu sih setauku. Oh, ya ngerti. Berarti ya kalau ditariknya itu berurutan, bukan berurutan lagi ya. Nah, Iya, itu dia berlaku juga nggak sama yang tadi, yang data tunggal itu? data tunggal. Heeh, Bentar. Ini ya. heeh. Nggak ada ya? Kalau ini kita nggak pakai kunci sih, karena kalau mencari rata-ratanya kan tinggal dijumlahkan terus dibagi sama 5 kan, sama N-nya gitu. Nggak ada yang, ini kan X kurang X bar, ini kita buat tadi gimana ya? C kurang, oh ini tadi manual teman-teman. Oke. Ini manual, mungkin, atau gimana, coba kita kunci. Oh nggak bisa, karena datanya ke samping. Sorry, ini tadi kesalahan penulisan dari awal, maaf ya teman-teman. Iya, jadi seperti itu. Oke, paham. Terima kasih ya. Oke. Ada lagi, guys? Ada lagi? Waktu juga udah lewat sih 11 Iya, menit. udah lewat. Maaf ya, teman-teman. Kalau nggak ada lagi, aku bakal stop share. Nggak ada ya? Tidak. Oke. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Untuk penggunaan di Excel-nya. Oke. UTS kami boleh pakai Excel? Boleh. Iya, kan Tanya kita kemarin itu tanya Ibu aja, seharusnya boleh sih. Dan lebih cepat juga pakai Excel. Baik, terima kasih. ya sih kayaknya sepertinya boleh sih. Karena biar mempercepat juga kalian. Oke. Nggak ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada berarti kita bisa close nih hari ini.